Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Anda pemirsa dimanapun Anda berada? Jumpa kembali dengan kami di TVRI Nusa Tenggara Timur dalam acara Cahaya Ramadan kita kali ini. Di bulan Ramadan kita yang kurang lebih hampir 3 hari ya, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan kita kali ini 1435 Hijriah. Dan baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, saya sudah ditemani oleh Ustazah muda, Ustazah muda kita, Ustazah Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ustazah masih menempuh pendidikan kuliah ya. Iya, Ustazah, kita nanti akan ditemani oleh ibu-ibu kita dari Majelis Ta'lim Al-Kausar Kampung Solor ya. Tapi karena mengingat mungkin ada macet di jalan, sehingga ada sedikit kendala, nanti kita sambil jalan ya. Nanti kita sambil menantikan mereka. Dan pemirsa, di kesempatan kali ini kami mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Nah, perbuatan yang sia-sia itu seperti apa saja pemirsa? Mungkin Anda sudah bisa meraih-raih kira-kira apa-apa saja yang sia-sia, yaitu salah satu yang mungkin sudah bisa Anda tahu adalah dengki, juga iri hati, cemburu, dan lain sebagainya. Tapi nanti kita akan kupas secara agak sedikit detail ya, waktu kita hanya 1 jam, nanti akan dibawakan oleh Ustazah Indah kita kali ini, dan kita sapa saja langsung. Silakan Ustazah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidakwatihi wa yultadzama bi tariqatihi wa tarasama khutokha jalal aqidatan islamiyatan asasan li fikrati wa miqyasan li a'mali wa masdaran li ahkami. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Ya, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Ya, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan Sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Ceria selalu. Ceria selalu. Ya, ceria selalu. Ya. Apalagi di bulan yang penuh mubarok, bulan yang penuh barokah ya. Di sini juga saya melihat wajah ibu-ibu berseri-seri ya. Ya, berseri-seri. Suaranya juga masih ada, masih terdengar walaupun berpuasa ya Bu ya. Masih semangat. Masih semangat ya. Kalau di luar sana mungkin kebanyakan orang berpuasa itu lelah, letih, lesu. Tapi alhamdulillah hari ini saya melihat kesungguhan dari ibu-ibu untuk mengkaji Islam yang sangat luar biasa. Iya. Tema kita hari ini yaitu menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Sebenarnya perbuatan yang sia-sia itu perbuatan yang seperti apa? Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Ya, di sini ditegaskan sama Allah bahwasannya ketika kita menginginkan keberuntungan, maka satu kuncinya itu senantiasa kita harus beriman kepada Allah dan tidak melakukan perbuatan yang tidak berguna atau perbuatan yang sia-sia seperti itu. Lantas muncul pertanyaan bagi kita, perbuatan yang sia-sia itu seperti apa? Contohnya bagaimana? Contohnya gitu kan? seperti apa ya? Ya banyak sekali gitu kan perbuatan yang sia-sia, diantaranya dusta, ya, dengki, iri, suka mengolok-olok sama kaum muslimin, berprasangka buruk ya. Tetapi hari ini insya Allah saya akan sedikit mengupas 3 poin, yaitu yang pertama mengolok-olok sesama kaum muslimin, yang kedua
yaitu berprasangka buruk terhadap kaum muslimin, dan yang ketiga adalah iri dan dengki. 3 poin ini yang akan saya kupas ya, karena ini termasuk dari perbuatan yang sia-sia. Yang pertama yaitu mengolok-olok sesama kaum muslim. Dalam Al-Quran sudah Allah jelaskan ya, di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumin qaumin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling mengolok-olok ya. Karena apa? Asa ayakunu khairan. Karena orang yang diperolok-olok itu ya, jangan-jangan dia malah lebih baik dari kita. Dia lebih baik ya daripada orang yang mengolok-olok itu ya. Naudzubillahi min dzalik ya. Ya jangan sampai kita di sini ya, kita yang ada di sini, kita yang berkumpul di sini termasuk orang-orang yang senantiasa mengolok-olok orang lain gitu kan. Apalagi di bulan yang penuh barokah ya, kita senantiasa harus memuhasabah diri kita, senantiasa menintrospeksi diri kita ya. Jangan-jangan selama ini kita senantiasa mengolok-olok orang lain. Misalkan ya Bu ya, misalkan ada seorang ibu yang memakai pakaian yang tidak matching, kerudungnya biru, jilbabnya ungu, sepatunya merah, misalkan seperti itu. Tetapi kalau di dalam pandangan Islam ya, kalau dia sudah memakai kerudung, jilbab dan kaos kaki, itu sudah merupakan menutup aurat yang syar'i, misalkan seperti itu, walaupun tidak matching ya. Betul. Tetapi kadang-kadang ya kita masih aja ya melihat sesuatu itu menurut hawa nafsunya kita, penilaiannya kita, tidak melihat bagaimana standar Islam itu memutuskan suatu permasalahan. Nah ini yang harus kita perhatikan ya, lagi-lagi ketika kita mau memutuskan suatu perkara, jangan sekali-kali memutuskan perkara itu berdasarkan hawa nafsu kita, perasaan kita ya, karena kebanyakan ya hawa nafsu kita dan mengikuti perasaan kita itu senantiasa didominan oleh syaitan, seperti itu. Yang kedua yaitu berprasangka buruk. Nah, berprasangka buruk pun Allah Subhanahu wa taala sudah melanjutkan ya dalam Quran surat Al-Hujurat, masih Quran yang sama, yaitu ayat ke-12 Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhlah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat ya. Dari satu ayat ini kita bisa mengetahui bahwasannya Allah mengingatkan kita bahwa jangan sekali-kali berprasangka buruk terhadap saudara kita sendiri ya. Sebagai contoh misalnya kita datang ke acara ya, diundang lalu masakannya ini kurang enak, iya, kadang-kadang begitu. Kurang enak, terus kita berprasangka, tuan rumahnya ini nggak ikhlas, umpamanya. Tidak ikhlas, tidak menghargai tamunya, padahal tuan rumahnya ini juga lagi bokek, nggak punya uang ya. Nah ini bahaya, sikap berprasangka buruk ini kepada sesama muslim. Nah ini senantiasa harus kita ingat ya, ketika kita menemukan suatu permasalahan ya, jangan sekali-kali, jangan secepat itu kita memutuskan sesuai dengan perasaan kita, hawa nafsu kita. Dan yang ketiga yaitu iri dan dengki ya. Iri dan dengki ini dia tidak suka ya ketika seseorang itu punya kebaikan, dia iri, dan dia senantiasa menginginkan kejelekan pada orang lain. Ada seseorang yang mempunyai rumah baru, iri ya. Ada orang yang punya kulkas baru, iri. Punya anak baru juga iri, jangan-jangan. Ya, itu sikap-sikap yang senantiasa ada di diri manusia ya, karena kita harus mengetahui bahwasanya kalau kita sendiri ya punya sikap-sikap seperti itu ya, senantiasa harus kita ingat ya bahwasannya ya, lagi-lagi hidup ini untuk apa sih ya kalau bukan beribadah kepada Allah. Masa hidup kita, sepanjang hidup kita ini dilakukan untuk menceritakan keburukannya orang ya, berprasangka terhadap orang, iri dan dengki terhadap orang lain, maksudnya seperti itu. Ya jangan sampai hidup kita hanya digunakan untuk perkara-perkara yang tidak berguna seperti itu, karena
dalam sebuah hadis disampaikan wala tahasadu. Janganlah kalian dengki kepada sama muslim ya, karena ini penyakit hati ya. Iri dan dengki ini kelihatan nggak Bu? Enggak ya, ini masalah hati ya. Kita iri sama orang lain di dalam aja, jangan-jangan kita senantiasa diberikan ujian sama Allah, sakit misalkan, sakit terus diperiksa ke dokter ya, diperiksa ke dokter, sakit apa Bu? Oh nggak ada sakitnya ya, jangan-jangan ya sakitnya ini adalah sakit hati, penyakit hati itu tadi, iri, dengki. Nah inilah yang membuat kita Jadi istilahnya tuh auranya itu juga nanti nampak dari penampilan kita hari-hari ya Bunda ya. Kalau kita memang iri hati dan tidak senang dengan orang lain, itu walaupun sepintar kita menutup tabir itu pasti akan terlihat ya Ustazah ya, pasti akan terlihat. Jadi memang susah. Dan kemudian juga kalau pikir saya, kita iri dengki kan bukan sesama muslim aja kali Ustazah ya, sesama manusia ya, dengan tetangga-tetangga kita, sekitar kita, seperti tadi Ustazah katakan tadi, yang beli kulkas barulah, sofa barulah dan lain sebagainya. Sebenarnya itu nggak terlalu dipikirin sebenarnya ya Ustazah ya, cuman itulah namanya manusia, siapa aja pasti punya pemikiran seperti itu ya Bunda ya. Agak sulit. Oke, dilanjut lagi Ustazah. Iya. Nah itu 3 poin, yaitu termasuk perbuatan yang sia-sia. Nah bagaimana biar perbuatan kita tidak sia-sia ya, dalam sebuah hadis riwayat Muslim Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Amin. Nah subhanallah, saya hari ini melihat ibu-ibu ya di bulan Ramadan ya datang ke sini dalam rangka menuntut ilmu. Nah insya Allah ya, kita doakan kita sama-sama insya Allah akan dimudahkan jalannya menuju surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Dan menuntut ilmu Islam ya, jalannya tidak lurus, Mbak. Jalannya pasti berkelok-kelok ya, tidak betul. Lurus seperti jalan tol. Letter S dia malah. Letter S malahan ya. Maka kita senantiasa harus bersyukur ya, kita lahir dalam kondisi Islam, dan alhamdulillah sekarang juga kita menuntut ilmu Islam. Di luar sana banyak orang yang tidak mau ya, tidak mau menuntut ilmu Islam karena mereka melakukan perbuatan yang sia-sia itu tadi ya, tidak berguna. Dan alhamdulillah kita di sini menjalankan satu perbuatan yang ya sangat berguna, sangat bermanfaat, karena insya Allah ya 3 amalan yang tidak akan terputus, yaitu yang pertama amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang tua. Dan hari ini kita melaksanakan sebuah agenda ya, agenda di bulan Ramadan, belum bulan penuh kebarokahan, insya Allah dicatat sama Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Insya Allah itu. Insya Allah, iya, luar biasa sekali ya. Dan ini memang kalau namanya menuntut ilmu pasti diberikan kemudahan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu juga sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang menuntut ilmu itu kuncinya kan ibadah. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan dirinya itu kan sudah di depan surga lah, alhamdulillah. Karena yang tidak akan pernah mati kan ilmu ya Ustazah ya, tidak akan pernah mati. Senantiasa mengalir. Iya, ya. Bersyukurlah, apalagi jadi seorang guru, sangat terpuji jadi seorang guru, karena ilmu diturunkan senantiasa selalu dan selalu, dan itu juga akan terbawa terus sampai kapanpun ya, benar ya. Bunda-bunda ada yang jadi guru di sini, bunda-bunda. Iya, sebenarnya itu kalau jadi, saya nyesel juga nggak jadi guru ya, harusnya jadi guru ya. Iya, asik kalau jadi guru itu kan dijumpa di mana, selalu di selamat siang Bu Guru. Itu sampai kapanpun jasa-jasanya guru tidak akan pernah terlupakan. Dan saya yakin, khususnya di Kota Kupang dan seluruh Nusa Tenggara Timur, guru-gurunya pasti amanah. Amin, amin ya robbal alamin, amin. Baik, sudah disampaikan oleh Ustazah tadi, ada iri, dengki, dan lain sebagainya. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin sharing pengalaman atau lain sebagainya, mungkin bisa disampaikan ke Ustazah Indah kali ini. Silahkan. Mungkin Umi mau bertanya? Silahkan Umi. Ya, Umi saya minta berdiri boleh? Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi sayang deket, Umi sayang. Iya. Kita sudah dengar penjelasan dari mengenai dengki dan iri hati. Iya. Bagaimana menjaga hati kita di bulan Ramadan ini supaya kita melihat orang jangan iri. Oh iya. Atau kiat-kiatnya apa begitu untuk menjaga hati kita. Saya minta maaf Umi, selama dalam hidup ini kira-kira ada nggak sih Umi yang iri sama Umi gitu? Karena biasanya Umi, saya tahu Umi orangnya kreatif banget, juga usia seperti ini masih semangat. Saya udah tahu sekali dari auranya terlihat
Ya, Umi bisa sharing sama kami di sini, Umi, silakan. Kami yang masih muda-muda ini untuk bisa ya kita bisa menciplak yang baik dari Umi. Gimana Umi bisa diceritakan? Kalau saya punya apa nih? Pengalaman? Pengalaman. Iya. Gimana kalau ada masalah apapun yang di rumah saya tidak pernah bawa keluar. Oh, subhanallah, betul. Sudah masuk rumah baru mulai kembali berpikir atau apa. Oke. Oh. Pengalaman saya. Subhanallah. Jadi kuncinya. Tidak pernah kalau bawa keluar ada undangan-undangan apa. Selalu senang saja. Senang. Nah, itu yang bikin awet. Ya kan? Nah, itu salah satunya. Iya, luar biasa sekali sharingnya Umi ya. Iya. Ada yang ditambahkan Umi? Itu Itu aja. saja yang tadi Iya. untuk apa nih pertanyaan tadi saya. Oke, ya. Untuk Oke. menjaga hati kita supaya di bulan Ramadan ini jangan melihat orang iri. Oh, iya. Iri. Subhanallah. Ada kiat-kiatnya. Betul. Kami berjelasan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan sharingnya dari Umi nih. Kira-kira bagaimana menjaga kiat-kiatnya, menjaga hati agar tidak iri. Itu yang ya Umi sampai sekarang ini makanya dari kemarin-kemarin majelis taklim kan kita punya Umi yang baru kelihatan kan. Ya, yang lain kan masih muda-muda rata-rata, tapi masih tetap segar, auranya enak dilihat positif. Lagi itu gimana Ustazah? Untuk besoknya kita seperti itu Ustazah. Iya. Iya, amin. Tips-tipsnya ya, mungkin kita pernah dengar lagu Tombo Ati ya, Tombol, iya. pernah dengar? Bukan pernah dan hafal. Ya, itu bisa dijadikan tips buat kita ya. Tombo Ati ada 5 perkara. Yang pertama, baca Al-Quran dan maknanya. Ya, kebanyakan kita tadarus Al-Quran juz ya, bisa 1 hari atau 1 minggu bahkan ya. Tetapi kadang kita terlupakan ya, maknanya ini apa ya, terjemahannya ini apa. Ya, kadang kita kurangnya itu Bu, padahal di sini Al-Quran sudah banyak ayat-ayat ya untuk menenangkan hati kita, karena Al-Quran ini adalah solusi gitu kan atas semua permasalahan yang ada gitu kan. Jadi tips yang pertama itu adalah baca Al-Quran dan maknanya. Kalau nggak bisa baca sendiri mungkin butuh seorang pembimbing atau seorang ustadzah, mungkin seperti itu. Iya. Jadi kita mengkaji Islam lah sama seorang ustadzah biar bisa membantu ya Mbak ya. Mungkin ada ayat-ayat yang mungkin kita nggak bisa menerjemahkan Betul. langsung, butuh seorang pembimbing ya. Makanya kita sekolah itu kan butuh seorang guru ya Itu Mbak betul ya. sekali. Jadi mungkin kalau kita kurang paham ya, kita bisa menanyakan kepada ustadzah kita maksud dari ayat ini apa, misalkan seperti itu. Al-Quran ya insya Allah akan menenangkan hati kita ya, ketika kita sudah membaca dan tahu artinya, insya Allah hati ini akan tenang ya, karena ya kita benar-benar menginginkan surga gitu. Kita akan mendapatkan banyak pahala ketika kita dekat dengan Al-Quran. Yang kedua adalah sholat malam. Sholat malam. Ya, kedekatan kita sama Allah. Kedekatan kita sama Allah. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak hanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan karena sahur ya. Sahur jam berapa, Bu? Jam 3 udah ribut. Jam setengah 4, jam 3 udah bangun. Udah karena ribut. Ya. sholat dulu ya, menyiapkan sahur misalkan seperti itu. Nah, di sholat malam ya, itu doa yang diijabah sama Allah waktu qiyamul lail ya. Waktu sholat malam kita minta sama Allah biar dijauhkan sifat-sifat iri, karena memang sifat iri ini melekat ya sama kita. Dan bagaimana solusinya biar kita bisa terhindar dari sifat iri dan dengki, ya benar-benar kita harus minta sama Allah ya, biar hati kita itu benar-benar menjadi hati yang bersih ya, hati yang dijauhi dari sifat-sifat yang buruk ya. Yang ketiga yaitu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita solihah, berkumpul dengan orang-orang yang solihah, berkumpul dengan orang-orang yang solihah ya, bisa dalam majelis taklim ya, datang ke majelis taklim, sharing-sharing dengan ibu-ibu yang lain. Itu kan insya Allah akan menguatkan satu sama lain. Kalau kita datangnya ke ibu-ibu yang maaf ya, yang biasanya itu Ya. ngerumpi ya, itu ceritanya itu ngerumpi aja ya Bu ya, nggak curhat. Ya, kebanyakan kalau kita kumpul sama orang-orang yang suka ngerumpi, kita juga ikut ngerumpi, karena dalam sebuah pepatah itu mengatakan kalau kita dekatnya sama orang yang solihah, insya Allah kita akan kecipratan solihahnya. Kalau kita dekatnya sama orang yang suka ngerumpi, suka ngomongin orang ya, gosip ya Bu ya, ya insya Allah dikit-dikit kita mencoba
oh iya tak Bu. Dan lain Oh kayak gitu ya Bu? sebagainya. Oh seperti itu ya Bu? Oh, terus nanti tambah-tambah panjang. nimbrung Bu. akhirnya, ya, akhirnya nimbrung ya. Nimbrung, Ya ya. betul-betul ya. Jadi sekali. senantiasa harus berkumpul dengan orang-orang yang orang-orang solihah. iya. Ya. Biar apa? Biar keimanan kita juga semakin bertambah, meningkat, ya. semakin bertambah ya. Betul. Ha. Apalagi di bulan Ramadan ya. Amal seorang anak Adam ya akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat ya. Maka ngapain kalau kita itu di bulan Ramadan ya melakukan suatu perbuatan yang sia-sia. Dan alhamdulillah di sore hari ini kita sudah melakukan suatu perbuatan yang sangat bermanfaat ya, berguna, yaitu melakukan kajian-kajian. Nah, ini contohnya, Mbak. Oke. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. soleh. Lalu perbanyaklah berpuasa ya. Dan zikir mengingat Allah. Insya Allah itu akan menjauhkan kita dari sifat-sifat iri dan dengki. Iri dan dengki. Iya. Segitu Umi ya. Iya, terima kasih banget juga Umi sharingnya Umi ya. Nah, tapi dalam Islam juga nih ada Ustazah, ada iri yang diperbolehkan. Oh, iya. Nah, iri yang di dalam Islam tuh ada. Boleh iri tapi iri yang diperbolehkan. Seperti apa bentuknya iri yang diperbolehkan itu? Iya, iri yang diperbolehkan itu ada dua hal, Bu. Harus diperhatikan ini. Boleh kita iri Boleh. ternyata. Tetapi dalam dua hal, yaitu yang pertama, iri ketika seorang yang memiliki ilmu dan dia mampu mengamalkannya. Subhanallah. Subhanallah. Seperti apa contohnya Bunda ya? Iya. Guru kah? Guru lagi. Atau orang yang beribadah, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, orang dan tahu maknanya ya. Kita harus iri sama dia. Oh, kok dia bisa? Aku nggak bisa, padahal kan kita sama-sama manusia ya Bu ya. Dia makan nasi, aku juga makan nasi. Dia punya potensi kehidupan, misalkan dia punya naluri ya, kita juga punya naluri ya. Dia biasanya marah, kita juga marah. Bisa marah ya. Tapi kok bisa dia hafal Al-Qur'an ya? Itu karena dia sering melakukan practice and repetition ya, latihan dan senantiasa pengulangan kan, seperti itu. Itu yang pertama. Kita iri terhadap orang-orang yang dia punya ilmu lalu dia mengamalkannya. Yang kedua yaitu orang-orang iri terhadap orang yang dermawan, yaitu orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, itu yang harus kita iri. Ya Allah, dia itu orangnya pas-pasan ya, hidupnya biasa-biasa aja, tetapi kok infaknya ini Masya Allah luar biasa banyak. Ya Allah, aku yang ya diberikan nikmat yang banyak tapi kok senantiasa kufur terhadap nikmat Allah. Nah, itu kita kudu iri. Kita harus iri terhadap orang-orang yang seperti itu. Begitu, Iya, Mbak. banyak dermawannya itu ke online gitu. Kayaknya belanjanya banyak ke online kan? Ya, ibu pada tertawa kayaknya gitu. Ada yang namanya Shopee Martin, IFA dan lain sebagainya. Jadi dermawannya tuh lebih ke online dibandingkan dermawan ke sesama atau ke kaum duafa gitu. Memang harus, ya itu juga itu untuk ke saya. Kemudian juga seperti yang Ustazah katakan tadi, orang yang berilmu kemudian kita iri dengan baik ya. Dan nanti kata dia bisa ya bersekolah, punya ilmu tinggi, belajar ya. Berarti kita juga harus ikut. Bila perlu dekati dia dan tanya, ini sebenarnya seperti bagaimana sih caranya Anda bisa seperti ini? Bukan berarti iri kemudian memblow up suatu isu yang kurang bagus ya, akhirnya timbul iri hati ya, prasangka yang tidak baik ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya Bunda ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, ada ingin yang bertanya lagi, saya persilakan Bunda. Oke Bunda silakan. Namanya Bunda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda siapa ya? Bunda saya mau kepengen tahu namanya. Ibu Sutini, silakan Bunda. Bagaimanakah kita mengontrol untuk tidak mengucilkan orang lain? Wah, bagaimanakah kita mengontrol diri agar tidak menggunjing orang lain? Iya, bagaimana mengontrolnya ya? Ini memang khususnya ini, kebetulan memang tema kita ya pemirsa ya tentang menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia. Jadi kalau perbuatan sia-sia yang seperti sudah ditanyakan oleh ibu-ibu itu, kemudian sudah dipaparkan oleh Ustazah. Silakan Ustazah, kira-kira gimana kita mengontrol diri? Iya, bagaimana kita mengontrol diri? Orang yang bisa mengontrol diri ketika dia punya ilmu ya. Kalau dia tidak punya ilmu, maka mudah sekali dia itu dirasuki oleh syaitan ya. Ketika dia punya ilmu, maka dia akan merecall, panggil ilmunya yang dia sudah dapatkan ya. Ketika dia tidak punya ilmu, wajar ketika dia bermaksiat. Misalkan anak-anak ya, anak-anak karena belum punya ilmu yang sangat banyak ya, wajar dia berkelahi, wajar dia marah ya. Tapi kalau dia sudah punya ilmu, misalkan, nak, jangan berkata kotor ya,
karena ada dalilnya begini dan begini, misalkan seperti itu, orang tuanya sudah mengajarkan ya. Nah, dia sudah punya ilmu, karena dia sudah punya ilmu dan dia memahami ketika saya berkata kotor, ini kan melanggar perintahnya Allah, tempatnya di neraka misalnya seperti itu. Artinya dia sudah punya ilmu. Nah, berarti kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengkontrol diri, ya tergantung dari seberapa banyak ilmu yang sudah kita miliki, seberapa banyak ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu yang sudah kita kaji. Dan ilmu-ilmu bisa kita dapatkan ya dalam pembinaan setiap minggu misalkan ya, atau dalam kajian-kajian rutin setiap bulan misalkan. Dari sana kan kita banyak ya mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kan seperti itu. Jadi mengontrolnya itu yang tepatnya itu seperti gimana Ustazah? Itu kembali lagi ke diri kita sendiri ya? Kembali lagi kepada diri kita sendiri ya, tergantung ilmu yang kita miliki ilmu itu. Yang kita miliki itu, jadi kayak gitu ya. Ya itu Bunda seperti itu kira-kira. Tapi Bunda kan subhanallah punya kelompok mengaji ya, dan itu memang bagus sekali. Jadi memang agar terhindar dari aktivitas di luaran sana yang kurang bermanfaat, tapi dengan adanya majelis taklim maka berkumpullah orang-orang soleha. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, ada Bunda lagi yang ingin bertanya, saya persilakan sesuai dengan tema kita kali ini, menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Endah. Ibu Endah. Yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan antara iri hati dan dengki dengan orang munafik? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Perbedaan iri hati, dengki, dan orang munafik. Komplit. Makasih Bunda. Terima kasih. Gimana tuh Ustazah? Iya, iri hati, dengki ini mirip-mirip ya. Iri hati, dengki, ghibthah ini mirip-mirip. Tapi kayaknya dengki lebih kejam deh Ustazah. Dengki lebih kejam. Ya, bagaimana dengan orang munafik? Kalau iri hati, dengki, ghibthah itu saya sudah jelaskan di awal ya, bahwasanya iri hati, dengki ini ketika dia melihat kejahatan orang lain, dia senang ya, dan ketika dia melihat kebaikan orang lain, dia nggak mau. Nah, itu iri hati dan dengki ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang munafik? Orang-orang munafik ya, di banyak ayat Allah sampaikan bahwasanya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang sudah tahu kebenaran tetapi enggan melaksanakannya. Orang-orang munafik di depan berkata iya, di belakang sebenarnya nggak seperti itu ya. Nah, ini ciri-ciri orang-orang munafik, dan harus kita perhatikan bahwa sebenarnya di zamannya Rasulullah juga banyak ya orang-orang munafik, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, itu mereka adalah orang-orang munafik. Ketika Rasulullah Rasulullah menyampaikan Islam, mereka setuju ya, disampaikanlah terkait dengan ayat jihad ya, diwajibkanlah semua kaum muslimin itu untuk berperang ya. Tetapi orang-orang munafik ya, di depan mereka mengatakan, oh wajib ya Rasul ya, wajib ya, Anda ikut gitu kan, seperti itu. Tetapi di belakangnya mereka berkumpul lagi, mereka berdiskusi lagi. Sebenarnya apa toh yang kita dapatkan dari berperang itu? Sebenarnya apa pahalanya yang kita dapatkan dari berperang itu? Tidak ada kan? Ya, ini orang-orang munafik ya, di depannya Rasul mereka berkata lain, di belakangnya Rasul berkatalah mereka yang lain, seperti itu. Jadi di zamannya Rasul aja ada ya, apalagi di zaman kita sekarang sangat-sangatlah banyak. Di depan kita mengatakan seperti ini ya, dan mereka iya harus melaksanakan misalkan kewajiban berjilbab dan berkerudung, menutup aurat lah. Di depan ustadzahnya iya, insya Allah saya akan melaksanakannya. Di belakang berbeda lagi. Nah, ini termasuk orang-orang munafik. Ya, seperti itu Ibu ya. Jadi kalau dikatakan munafik itu kan kiasannya banyak ya, kiasannya itu banyak, siapa saja ya, siapa saja dikatakan dengan munafik itu mungkin suka ingkar janji juga salah satunya. Tapi kadang-kadang orang yang ingkar janji itu mungkin pelupa, bisa saja ya Ustazah ya, seperti itu. Kemudian kalau mengenai jilbab, nah itu lagi kadang-kadang saya saja masih Senin Kamis menggunakannya. Jadi waktu Ustazah mengatakan demikian saya kena kayak gitu.
Terus terang kena juga. Cuman ya itu selalu mensupport diri untuk bisa ayo Yan segera. Tapi memang Kalau nggak sekarang, kapan minimalis lagi ya, minimalis tidak ketat lah dan tidak menerawang-menerawang. Subhanallah. Tapi memang kita harus menutup ya, insya Allah pada waktunya. Dan memang pada zaman Rasulullah dulu itu juga jangankan zaman Rasulullah, zaman saat ini juga kan banyak ya katakan dengan itu munafik. Tapi itu semua tergantung ya dari setiap pribadi siapa saja ya Ustazah ya. Baik, kemudian juga ada ibu-ibu yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan. Ya silakan, Bunda yang di ujung sini boleh? Oke Bunda ini dulu, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahayu. Yang mau saya pertanyakan Bu, bulan Ramadan ini kan banyak berkah, banyak pahala. Bagaimana tentang amal? Sedangkan orang masih punya hutang, diutamakan bayar hutang dulu atau amal yang lebih banyak? Saya kira itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hutang atau beramal? Banyak hutang atau beramal? Iya, tapi ini pakem kita di perbuatan yang sia-sia sebenarnya ya. Tapi Ustazah bisa kan ini kira-kira ya. Jadi banyak hutang, kemudian beramal. Itu kira-kira mana yang diutamakan? Sekarang saya rasa kayaknya dua-dua kali Ustazah. Silakan Ustazah. Banyak utang tetapi dia beramal gitu. Dia masih punya hutang kan Masih punya hutang tapi dia pahala lebih banyak, lebih berkah begitu. Jadi masih punya itu, utamakan yang mana? utamakan Yang amal. bayar hutang dulu atau amal? Bayar utang ini utang, coba dikasih contoh aja Bu. Ya utang Dekat benar. ya sedikit, apa utang pakaian seandainya begitu, utang Nah, itu. begitu. Online. Bayar utang dan beramal ya. Yang mana yang harus didahulukan ya? Ya, ketika seorang berhutang maka wajiblah dia ya. Yang pertama adalah wajib untuk membayar hutang. Segera membayar hutang, dan beramal ini juga merupakan suatu yang penting ya. Karena kita nanti dihisap sama Allah ya, yang ditanyakan sama Allah itu kan amalan-amalan kita. Amalan-amalan kita di dalamnya ini kan termaksud bermuamalah ya, berjual beli, termasuk di dalamnya ini kan berhutang. Maka suatu kewajiban bagi kita untuk membayar hutang seperti itu, karena ini juga termasuk amal yang akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah kan, seperti itu Bu. Jadi wajib ya Bu ya, mengutamakan ya bayar utang di satu sisi ya, ini merupakan sebuah amal yang penting kan, nanti dimintai pertanggungjawaban Bu. Iya. Silakan Bunda yang di belakang ingin bertanya. Mungkin? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda siapa ya? Nama saya Sri Wahyuni Nisa. Oh iya, silakan. Dari Majelis Ta'lim Al-Kausar. Ya, silakan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah sikap iri dan dengki dalam diri kita dalam berkenaan di bulan Ramadan ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap iri dan dengki? Iri dan dengki dalam bulan Ramadan. Ya, sikap kita iri dan dengki ya Bu ya. Gimana? Coba diperjelas Mbak. Coba diulang lagi Bunda. Maksudnya sikap iri dan kita tidak guncing sesama atau sikap iri kepada tetangga mungkin di bulan Ramadan ini bisa berkurang, jadi kita menyikapi teman-teman yang seperti itu caranya bagaimana? Oh iya ya, dalam Ramadan ini masih aja tetap berguncing. Mereka lupa ya. Ya, itu diingatkan kembali Ustazah. Iya. Allah, na'udzubillah min dzalik. Silakan Ustazah ya. Orang-orang yang seperti itu jangan ya kita jauhi, jangan kita hindari, tetapi dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 hingga akhir ya, Allah berfirman, wal asr, demi masa, innal insana lafil husr ya. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam
kesabaran ya. Jadi tugas kita sebagai hamba manusia ini adalah ya senantiasa harus saling menasehati, muhasabah ya. Ketika ada yang bermaksiat, karena kita tidak mau ya reunian di surga sendirian saja. Enak nggak Bu kalau reunian itu sendirian? Nggak enak. Nggak enak ya. Reuni namanya juga reunian ya. Rame-rame berkumpul sama yang lain. Berarti ketika ada saudara kita yang masih seperti itu ya, cobalah kita mengingatkan ya. Kalau mengingatkan bukan langsung memojokkan dia atau memarahi dia, bukan ya, tetapi menasehati dengan hikmah, menasehati dengan penuh pelajaran, menasehati dengan kata-kata yang baik ya. Nah itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak usah menjauhi Bu, tetapi coba dekat sama beliau ya. Mungkin beliaunya juga jarang ya ke majelis taklim seperti ibu-ibu yang di sini. Jadi mungkin irinya itu 100 derajat, 99 derajat ya. Jadi kurang ilmu atau ya kuranglah dia dekat sama Allah. Jadi kita ini yang senantiasa mendengar, kita yang senantiasa punya banyak ilmu, coba kita yang mendekatkan dia dengan ustazah kita misalkan ya. Kita yang mengingatkan langsung misalkan seperti itu Bu. Jangan menjauhi orang-orang yang seperti itu, tapi coba kita ingatkan ya. Diingatkan lagi tujuan hidup kita ini adalah beribadah kepada Allah ya, bukan melakukan perbuatan yang sia-sia seperti itu. Jadi itu ya, kadang-kadang minta maaf, saya juga separuh saya ATM, aslinya anak Timor modifikasi, separuhnya Timor juga ya. Jadi memang kadang-kadang kita di Nusa Tenggara Timur agak sedikit keras ya, temperamen kita juga agak keras gitu. Jadi ya itu lagi dikembalikan lagi ke, jika orang ketakwaannya semakin kuat kan berarti dia mau menyampaikan sesuatu dengan penuh etika. Ada caranya gitu kan Bunda. Jadi tidak seperti yang dikatakan Ustazah Indah, jangan menjauh, tapi bila perlu didekati, dirangkul, dirayu gitu. Jangan dirayu sama orang yang kita cintai aja Bunda. Ya kan? Berarti kalau kita cinta juga sesama teman kita, siapapun dia, ya kan? Siapapun dia, agama apapun dia, suku apapun dia. Tapi kalau kita cinta dan sayang, kita berikan pengertian, kita dekati dengan baik-baik, itu insya Allah akan membawa berkah juga buat kita kan. Siapa dia, ya kan? Siapapun dia, agama apapun dia, suku apapun dia. Baik, jadi memang iri dan dengki juga munafik itu ya, semua manusia pasti punya. Ya, mungkin ada Bunda, ya Bunda silakan. Bunda yang cantik ini silakan. Nama saya Hasna dari Majelis Taklim Perpustakaan. Oke. Di bulan Ramadan ini, bagaimana sikap kita melihat orang lain yang membicarakan orang lain gitu, seperti gosip. Aduh, Bunda deketin lagi ya, diulang lagi Bunda. Bagaimana sikap kita melihat orang lain membicarakan orang lain itu setiap kita gitu, seperti gosip. Gosip lagi ya. Iya. Kayak seperti nonton di televisi, ya, gosip-gosip. Betul. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita ya. Terima kasih Bu Hasna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu gimana tuh dengan gosip-gosip? Iya. Senantiasa ada ya Bu ya. Setiap hari. Setiap hari. Pasti ya. ada ya. Kalau mungkin langkah awal untuk diri kita sendiri menjauhi hal-hal yang seperti itu, mungkin kan kebanyakan ya Bu ya, di media televisi setiap hari kita mendengar gosip, walaupun di bulan Ramadan pasti ada gosip ya. Every day itu. Every day, every time, every minutes pasti. Kalau di televisi kan kita tidak bisa, masa kita berhenti nggak bisa kan dia live terus Bu. Nah sikap kita bagaimana? Kalau untuk diri kita sendiri ya, biar tidak mendengar gosip-gosip di televisi misalkan seperti itu, ya sudah ya, kita jauhi aja dari sinetron-sinetron atau berita-berita yang memang tidak sesuai ya, tidak pantas didengar ya. Ya sudah, langkah kita nggak usah nonton aja ya, menjauhi lebih baik membaca Al-Quran atau berkumpul dengan orang-orang yang solihah, mengkaji Islam seperti itu. Kalau untuk orang lain ya tugas kita satu ya, mengingatkan saja ya. Tugas yang paling utama itu kan, tugas paling utama untuk memberhentikan agar gosip-gosip berhenti itu adalah tugasnya negara sebenarnya. Ya, kalau negara menyuruh agar seluruh stasiun televisi itu tidak menampilkan, menayangkan gosip-gosip, sebenarnya bisa ya. Makanya Bunda nonton TVRI saja, itu bebas gosip. Kita hanya bisa mengingatkan ke sesama kita ya, bahwasannya
ketika mendengar suatu berita di televisi jangan langsung setuju ya, tetapi kita harus mempunyai maklumat sabiqoh, mempunyai informasi yang harus banyak baru kita menghukumi suatu permasalahan itu menjadi suatu permasalahan yang benar kan seperti itu. Memang harus kita nih harus, apalagi kita bunda-bunda ya yang punya putra-putri ya. Jadi memang itu filternya kita. Iya. Ya, filternya kita sering mendengar kata gosip dan lain sebagainya. Bagaimana kita sebagai orang tua untuk menyikapinya ya, Bu Ustazah ya. Sehingga tidak dengan mudah istilahnya menciplak kemudian oh benar seperti itu. Berarti tadi kamu tidak sholat maghrib, kamu singgah di mana? Mampir di mana? Anak belum ada kasih penjelasan sudah tartor. Kayak gitu Bunda ya? Enggak Bunda ya? Oh, Bunda yang senyum-senyum kayaknya enggak ya? Bunda kayaknya suka. Oke. Kayaknya saya persilakan ibu-ibu dulu, saya mau tanya sesuatu nih Ustazah. Kita flashback kembali ke zamannya Rasulullah, walaupun kita tidak ada di sana, tapi kita senantiasa selalu membaca kisah-kisah tentang Rasulullah. Nah, bagaimana sih Rasulullah itu menyikapi orang yang dengki terhadap dirinya, iri hati terhadap dirinya? Kira-kira sikap beliau itu seperti apa, gitu loh. Sehingga banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan bahwa menghindari iri dan dengki itu adalah lebih baik juga mendekatkan diri kita ke surga daripada kita melayani dan akhirnya kita berbuat hal yang sama. Nah, kira-kira kalau zaman Rasulullah itu seperti bagaimana sih Ustazah? Rasulullah menyikapi orang-orang yang iri dan dengki terhadap beliau. Kayaknya beliau kan cool sekali orangnya. Iya, kalau kita mau melihat sirah atau perjalanannya dakwah Rasul ya, Rasulullah ini kan suri tauladan yang patut kita contohi ya. Nah, kalau mau melihat bagaimana Rasulullah menyikapi iri dan dengki ini, yang pertama ketika Rasulullah diutus untuk membawa agama Islam menjadi agama yang hak, agama yang benar, tentu banyak sekali orang-orang yang iri dan dengki. Itulah orang-orang kafir Quraisy di Mekah ya. Rasulullah membawa agama yang baru ya, agama yang baru ya, belum ada sebelumnya agama Islam ini kan yang dibawa oleh Rasul. Dan di telinganya orang-orang kafir Quraisy ini mulai sakit ya, mulai nggak setuju dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasul. Muncullah mereka iri ya, mereka mengatakan bahwasanya Rasul itu adalah orang yang gila ya, Rasulullah ini adalah orang yang gila, Rasulullah ini orang yang kehilangan akal ya, membawa sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dipikul, tidak bisa dibayangkan oleh manusia seperti itu ya. Jadi intinya memang Rasulullah istilahnya tetap tawadu ya, tenang dan menghadapi orang-orang. Rasulullah senantiasa sabar ya, menyikapi hal-hal itu, tidak ceroboh dan tidak langsung melakukan sikap kasar. Betul. Ya. Contoh juga ada cerita ya, mungkin Umi sudah pada tahu juga ya, Umi, kemudian bunda-bunda yang lain kayak ini apa istilahnya tuh? Seseorang yang sering menimpali beliau dengan kotoran setiap saatnya, tapi setelah itu dia sakit, beliau datang dengan kerelaan hati ikhlas menjenguknya. Itu seperti itu juga Ustazah salah satunya. Ya, ada ya, Rasulullah jalan ya, senantiasa dia meludahi ya, bayangkan ya, dia meludahi Rasul, tapi Rasulullah itu tidak membalas ya. Rasulullah senantiasa sabar. Rasulullah senantiasa mengingatkan kepada dia bahwasanya Rasulullah ini membawa sesuatu yang benar. Dan suatu ketika beliau ini sakit ya, dan Rasulullah heran, kok hari ini aku tidak diludahi sama orang itu ya. Dia kemana ya? Tanya ke sahabat. Jadi rindu juga kayaknya. Iya kan? Tanya ke sahabat-sahabatnya Rasul, dan sahabatnya Rasul ini berkata beliau sedang sakit ya. Dan Rasulullah ketika itu ya langsung menjenguknya. Nah, ini kita bisa melihat sikapnya Rasul ketika disakiti ya, beliau tidak semakin dendam ya, beliau tidak dendam, tetapi kesabarannya beliau, keikhlasannya beliau dalam menerima ujian ini subhanallah ya. Rasulullah datang ya, menjenguknya dan berdoa kepada Allah agar penyakitnya ini segera disembuhkan sama Allah. Dan alhamdulillah ketika orang yang senantiasa meludahi Rasul ini melihat, ya Allah, Muhammad, orang yang setiap saat, orang yang senantiasa ya, setiap saat aku ludahi, tetapi keikhlasannya, kesabarannya ya senantiasa luar biasa ya dalam menerima ujian ini. Dan alhamdulillah dia masuk Islam karena melihat sifat Rasul yang seperti itu, sikap Rasul yang seperti itu. Subhanallah. Ya, gimana Bunda? Ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ditambahin lagi? Sharing,
silakan. Umi silakan. Back to Umi. Mikrofonnya di back to Umi. Dirapatin Umi ya. Ini Dek, hati-hati. yang tadinya mengenai TV, Ya, sayang. lihat-lihatnya kita nonton di TV ada apa nih? Rapatin Bunda sayang. Ya. Ada gosip-gosip. Kita kebetulan kita buka ada gosip. Tapi memang kita sudah tahu ya Bu, yaitu hilang pahala puasanya dan ada. Tapi senang lihat. Gitu. Nah itu lagi Bunda. Senang dengar begitu. Apakah itu waktu itu hilang sudah ini pahala puasa kita atau bagaimana Bu? Kita hanya dapat haus dan lapar saja. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Terima kasih Bunda. Bersyukur ya kita sibuk ya, jadi tidak sempat nonton televisi. Bunda silakan. Iya, yang menghisap amalan kita ini hanyalah Allah ya Bu ya. Jadi setiap aktivitas kita ya yang menghisap itu hanyalah Allah. Jadi Allah yang memberikan pahala kepada kita kan begitu. Kalau kita sengaja melakukan suatu kemaksiatan, maka pasti dihukum, bukan dihukum, maka pasti amalannya itu tertolak kan begitu karena tidak sesuai sama syariatnya Allah. Nah kalau kita sengaja ini kira-kira gimana ini kalau sengaja ini? Ya otomatis hilang. Ya otomatis sedikit demi sedikit pahala kita Terkikis. kan seperti itu. Nah alangkah lebih baik ketika mendengar gosip ya jangan dimatikan. Buka saja TVRI. Subhanallah. Ya benar. Melihat kajian-kajian yang menambah. Loh, stasiun televisi yang lain insya Allah banyak ya Bu ya, ada Roja TV, Romo ini. Banyak, pokoknya banyak ya. Iya. Tapi TVRI kencang kok Bu, ada TVRI Jakarta kencang Bu, kencang iya. Iya, bebas gosip, ya. Seperti itu Umi, ditambahkan. Sama sekali nonton bola saja. Nanti terus. Baik ya, baik. Ada lagi yang ditambahkan? Ya silakan. Silakan Umi. Gini, dalam bulan Ramadan ini Dekatin Ibu, dekatin. kita kan ini bersyukur pada Tuhan ya, pada Ya. Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wujud kita untuk melaksanakan syukur kita agar lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan amalan-amalan, apakah dengan selalu zikir serta membaca Al-Qur'an atau dengan yang lainnya sesuai dengan yang Allah perintahkan dalam surat Ibrahim ya Bu ya. Syakartum la'azidannakum. Nah itu. Ya. Syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Nah situ kita sangat hati-hati sekali dalam menjalani sikap hari-hari kita. Wujud syukurnya itu yang bagaimana? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Umi. Wujud syukurnya dari semua itu di bulan Ramadan ini kira-kira bagaimana Ustazah? Ya, wujud syukur yang Allah minta ya sama hambanya itu cuma satu, yaitu melaksanakan seluruh perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Itu wujud bentuk syukur kita kepada Allah. Nah masalahnya kita ini kan kurang banyak tahu ya perintahnya Allah ini yang mana-mana saja. Nah dalam Islam, ruang lingkup Islam itu hablu minallah, hablu binanas, wa hablu minafsih. Nah ini perintah-perintah Allah yang harus kita laksanakan, harus kita jalankan. Hablu minallah misalkan beribadah ya, ibadah sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Nah ini harus kita jalankan ya, sesuai dengan perintahnya Allah. Itu wujud syukur kita. Hablu minanas, misalkan kita bermuamalah, berjual beli, memakai aturannya Allah, Islam ya, berekonomi Islam, tidak ada riba misalkan seperti itu. Pendidikannya Islam ya, ekonominya Islam, sistem pidananya Islam. Itu wujud syukur kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Dan hablu binafsi, hubungan manusia dengan diri kita sendiri, yaitu makanan, minuman dan pakaian ya. Makanan kita harus makanan yang halal ya. Minuman harus minuman yang halal juga ya. Dan pakaian kita harus pakaian yang syar'i. Nah, ini wujud syukur kita kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan saya juga pribadi ya, dulu ketika belum mengetahui seluruh perintah-perintahnya Allah ya, maka butuh sekali, urgen sekali bagi kita untuk menuntut ilmu, mengkaji lebih dalam lagi sebenarnya hukum-hukum Allah terkait dengan
menutup aurat itu seperti apa saja ya, pakaian luar itu seperti apa saja, pakaian di dalam rumah seperti apa saja, itu kan seharusnya kita lebih mengkaji lagi sedalam-dalam mungkin ya, biar semakin banyak ilmu kan seperti itu. Nah, wujud syukur kita dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, ini ibu-ibu ini kan dari Kampung Solor ya. Jadi tinggalnya agak sedikit dekat-dekat gitu ya, Bu ya. Agak dikit mepet-mepet ya. Lain dengan yang di Penfui agak jauh gitu, Bu ya. Lain mepet-mepet ya, banyak tetangga. Bagaimana Ustazah menyikapi tetangga kita yang suka iri hati? Padahal kita tuh sudah sangat baik kepadanya. Itu kira-kira seperti bagaimana Ustazah? Contohnya. Oh, masih begitu gitu ya. Itu gimana? Ngajak ngaji tapi masih aja tetap gosip ya orangnya dan nggak mau ikut kajian ya, susah ya. Kita contohin, mudah-mudahan mereka sadar. Kalau tugas kita ya Bu ya, menyampaikan ya, mengingatkan, menasehati itu tadi, dan sembari kita juga berdoa kepada Allah agar beliau dimudahkan ya, bolak-balik ya. Allah beliau itu adalah kan pembolak-balik hati seseorang ya. Insya Allah kita mendoakan beliau ya, suatu saat beliau juga akan mendapatkan hidayah sama seperti kita. Amin, gitu. Semua manusia itu sebenarnya punya kemampuan seperti itu, cuma tergantung dari diri sendiri dan juga lingkungannya. Bunda bisa mic-nya di ini, Bun. Saya mau tanya, biasanya kalau di majelis taklim itu biasa apa-apa saja yang aktivitas apa-apa saja yang biasa dilakukan selain kajian? Sebelum Ustaz datang, kita ini dulu simak Al-Quran dulu. Jadi satu orang pegang, baca satu doain, lanjut terus. Jadi dalam jangka waktu 2 bulan atau 3 bulan sudah hatam, selalu begitu. Dan di bulan Ramadan ini, cuma kemarin mungkin ibu-ibu baru, jadi datang hanya beberapa orang. Biasanya setiap minggu kita selalu hatam. Jadi begitu datang, langsung dikasih hatam satu orang 2 juz, banyak 15 orang atau yang kalau masih ada lebih, baru kita kasih yang lain gitu. Dapat satu. Nanti minggu depan kita hatam lagi. Begitu terus menerus sudah beberapa tahun. Alhamdulillah, ya. Ya kadang-kadang mungkin sebelum Ustadz datang. Baik, mungkin kadang-kadang ini kita bisa ada bunda-bunda kita yang mungkin belum terlalu paham ngaji, kemudian tajwidnya juga kadang-kadang belum paham. Jadi mungkin kendala-kendala itulah yang sering terjadi. Jadi mungkin tergantung dari bunda-bunda majelis taklim yang mendekatkan diri kepada tetangga seperti itu atau orang seperti itu, Bunda ya. Ini yang terakhir nih, ini Ustazah saya mau tanya, bagaimana caranya bisa kita mengetahui penyakit-penyakit hati itu apa-apa saja gitu loh. Bagaimana kita mengetahui penyakit-penyakit hati itu apa saja? Iya, bagaimana kita mengetahui penyakit hati. Itu aja. Iya, yang sering ya kita mengetahui penyakit-penyakit hati seperti iri dan dengki ya. Kita bisa memahami dari perilakunya kan. Dari tingkah lakunya. Kalau tingkah lakunya orang ini sudah tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan aturannya Allah ya, kita bisa melihat ya. Kita sudah bisa sudah punya alarm sendiri. Oh, orang ini berarti dia iri, orang ini berarti dia dengki ya. Maka senantiasa kita harus memuhasabah diri kita, introspeksi diri kita, senantiasa harus mengingat kematian ya. Satu kuncinya itu mengingat kematian, karena kematian itu datang sangat cepat ya, karena tidak menunggu kita itu umur 100 tahun atau 60 tahun atau 90 tahun dulu ya. Bisa saja entar lagi kita dipanggil sama Allah, kan kita nggak tahu ya Mbak ya. Iya benar. Seperti itu ya. Jadi iri hati, dengki, munafik dan lain sebagainya, Bunda ya. Tapi kadang-kadang itu membuat kita jadi takut juga, Bunda ya. Senantiasa harus muhasabah diri. Adakah zikir yang paling bagus untuk bisa muhasabah diri? Salah satunya itu agar bisa mengendalikan rasa itu. Gimana tuh Ustazah? Adakah zikirnya itu? Zikir ya. Zikir itu kan artinya mengingat Allah ya. Mengingat Allah bisa saja dengan melakukan ibadah-ibadah nafilah ya. Ibadah-ibadah nafilah misalkan sholat sunnah ya, berpuasa ya, saling bersilaturahmi. Salah satunya. Insya Allah dari situ sikap iri, dengki ya, perbuatan-perbuatan yang melanggar aturannya Allah bisa kita hindari. Kadang-kadang seperti itu ya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Indah kali ini tentunya kita berharap sekali bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, keseharian kita, apalagi di bulan Ramadan seperti ini, Ibu Ustazah ya, dan bunda-bunda. Saya juga ngucapin terima kasih bunda-bunda ya sudah bisa hadir di TVRI Nusa Tenggara Timur di kesempatan kali ini, walaupun agak sedikit
Nah, lain kali jangan sampai terlambat Bunda ya. Karena kami rindu sekali bisa jumpa dengan Bunda-Bunda lagi. Dan insya Allah mungkin lain kali mungkin bisa jumpa lagi dengan Bunda. Mungkin ada sesuatu yang ingin di-sharing lagi, pengalaman lagi, mungkin dengan kajian yang lebih menarik, tentunya sederhana selalu kajian kita dalam bulan Ramadan kita kali ini. Dan insya Allah pemirsa, mungkin besok insya Allah kita akan sua kembali dengan tema Ramadan momentum perbaikan diri. Jadi kita berharap sekali nanti di hari-hari ke depan, di luar bulan Ramadan kita tetap seperti ini dan lebih baik lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Jauhkan diri dari sifat iri dan dengki, apalagi munafik. Jauhkan diri, jauhkan diri, jauhkan diri. Dan demikianlah pemirsa apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Indah kali ini. Terima kasih Ustazah Indah. Terima kasih buat Ibu-Ibu Majelis Ta'lim Al-Kausar Kampung Solo, terima kasih banyak atas kehadirannya di Studio 2 TVRI Nusa Tenggara Timur. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat menambah nuansa baru dan bermanfaat bagi Anda dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, saya Ian Asmara, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilha